Hari kita mulai renungan hari ini ya Bu ya. Kita akan baca di Kejadian nanti, tapi kita akan memuji Tuhan ya Bu ya. Kita akan memuji Tuhan. Ini kita nyanyikan 138 ya Bu ya. Bila hati terasa berat, kita akan datang ke Tuhan Yesus ya Bu ya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Kau berfirman, mari datanglah. Kau selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, kau pikul segala bebanku. Amin ya. Sujud di altarmu, ku bawa hidupku, ku terima anugerahmu. Kau ampuniku dan bebaskanku. Kau ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarmu. Amin ya Bu ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Biar bumi akan berlalu. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan berguncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Amin ya Bu ya. Amin. Kita akan ini ya Bu ya, baca di Kejadian 15. Kejadian 15 bagaimana permulaan Abraham menerima janji Allah. Beberapa kali Abraham ini ya didatangi Tuhan. Tuhan berfirman kepada Abraham. Kita akan baca pertama kali ini ya, Tuhan memperkatakan janjinya kepada Abraham. Dan janji itu sampai sekarang masih diterima ya, diterima manusia. Terima kasih Tuhan. Kita baca di Kejadian 12, ini pertama kalinya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati engkau, memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan oleh semua kaum di muka bumi dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini janji Tuhan kepada Abraham. Dan olehmu
semua kaum di muka bumi akan menjadi berkat. Dikatakan lagi di atasnya, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, ya Bu ya. Amin ya Bu ya. Tuhan memberkati orang-orang yang memberkati Abraham dan mengutuk orang-orang yang mengutuk Abraham. Dikatakan juga di sini ya Bu ya. Di Kejadian 15 ayat 5 sampai 6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ini ya, kita baca dari awal ya. Perjanjian Allah dengan Abraham, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku seorang keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Amin ya Bu ya. Jadi waktu Tuhan berfirman ini ya Bu ya, Abraham itu sudah sepuh, umurnya sudah lanjut, dan Sarah ya Bu ya sudah mati haid Bu. Jadi saat Tuhan berjanji itu keadaannya itu tidak memungkinkan, tapi Abraham percaya. Dan karena percaya, Abraham ini waktu itu namanya masih Abram ya, Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Dan karena Abraham percaya, maka dikatakan di tadi 12 tadi ya Bu ya, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Karena iman Abraham ya Bu ya, iman Abraham saat itu kepada Tuhan. Padahal Tuhan saat berfirman itu ya, Abraham sudah umurnya sudah lanjut dan Sarah sudah mati haid. Dan Tuhan berfirman, akal manusia mengatakan tidak mungkin karena Sarah sama Abraham sudah tua. Tapi karena Abraham percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Karena Abraham percaya saja, Tuhan sudah memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Jadi ini sebenarnya menguatkan kita. Karena di sini waktu awal-awal Abraham sudah mendapat perkataan dari Tuhan, bahwa Abraham disuruh keluar dari negerinya, keluar dari sanak saudaranya. Lot mengikuti ya, Lot waktu itu mengikuti Abraham. Nah, dikatakan juga di situ olehmu, karena Abraham, maka semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Puji Tuhan saat itu Abraham mempunyai iman kepada Tuhan ya Bu ya, sehingga Tuhan menganggap itu kebenaran. Walaupun saya percaya kalau Abraham bercerita pada orang-orang sekitarnya, karena saat itu umur Abraham sudah tua dan Sarah sudah mati haid, orang-orang pasti akan menertawakan, saudara-saudaranya akan menertawakan, orang-orang sekitarnya akan menertawakan karena keadaannya saat itu tidak mendukung. Tapi Abraham percaya kepada Tuhan, dan karena Abraham punya iman itu, maka Tuhan oleh karena Abraham kita mendapat berkat sampai hari ini. Itu karena berkat Abraham. Dikatakan juga di situ, dan Tuhan berjanji, Tuhan berkata sendiri, orang-orang yang memberkatimu akan diberkati, orang-orang yang mengutuk engkau akan dikutuk. Oleh karena itu kan saya dari dulu ini ya, waktu awal-awal renungan saya sudah mengajarkan ya, udah berkata-kata, kita harus berhati-hati saat memperlakukan orang lain kayak gitu. Karena kita tidak tahu saat itu roh Allah ada di orang itu atau tidak. Karena Tuhan sendiri yang berkata, Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Tuhan sendiri yang berkata. Tuhan itu kan maha adil. Apalagi orang-orang yang
ini ya dipilih Tuhan itu kan benar-benar mendapat amanat ya. Di situ Abraham ini ya, Abraham mendengar sendiri perkataan Tuhan, orang-orang yang mengutuk engkau akan dikutuk oleh Tuhan, orang-orang yang berkati engkau akan diberkati sama Tuhan. Oleh karena itu penting bagi kita, penting bagi kita untuk memperlakukan orang siapapun ya, itu sama sebaik diri kita ingin diperlakukan, karena kita tidak tahu roh Allah itu ada di situ atau tidak. Karena saat Abraham pergi bersama Sarah dan ada raja yang mengingini, karena saat itu kan Sarah cantik ya, Abraham takut. Rajanya itu yang kena kayak gitu. Padahal di situ Abraham juga turut andil salah karena dia tidak mengakui Sarah sebagai istrinya tapi sebagai adiknya. Tapi karena orang itu mengingini kepunyaan Abraham, raja itu yang malah kena kayak gitu. Jadi penting ya bagi kita, ini jadi pelajaran ya, bagi kita. Abraham mengimani itu, walaupun saya percaya saat itu dia bertindak sendiri, akhirnya jadi ini ya, jadi panjang sampai sekarang. Tapi di sisi lain karena iman Abraham itu sampai hari ini kita mendapat berkat Abraham, bumi diberkati oleh Abraham, dan karena iman percaya Abraham, Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Puji Tuhan, ini benar-benar mengajarkan pada kita ya, apa yang harus kita lakukan saat Tuhan berkehendak atau Tuhan bernubuat. Ini benar-benar yang dialami Abraham ini benar-benar menguatkan kita, apa yang harus kita lakukan. Karena kan saat ini kan manusia semakin banyak, kita tidak tahu saat ini Tuhan itu berkenan kepada siapa kayak gitu. Roh Tuhan hinggap di mana saja kayak gitu. Tidak 1-2 orang aja yang dihinggapi roh Tuhan, yaitu Tuhan berkehendak kepada banyak orang. Dan karena ada beberapa orang yang kita tahu punya roh Tuhan di dalam dirinya kayak gitu, dan kita bisa memperlakukan sebaik mungkin kayak gitu. Tapi kita tahu juga seperti kejadian Abraham dan Sarah kayak gitu ya, Tuhan raja itu nggak tahu kalau Tuhan Tuhan sudah berjanji akan memberkati orang yang memberkati dia dan mengutuk orang yang mengutuk dia. Dan saat raja itu mengingini Sarah, akhirnya dia yang kena juga, Jadi penting bagi kita umat manusia ya, untuk bertindak hati-hati saat memperlakukan orang lain, karena kita tidak tahu ya, Tuhan sekarang kan bekerja lebih ini lagi ya, lebih Tuhan bekerja lebih luas lagi, banyak orang yang dipakai. Jadi saat kita memperlakukan orang lain, sebaiknya kita memperlakukan orang lain itu sebaik kita ingin diperlakukan, agar kejadian seperti Abraham ini ya, seperti janji Tuhan. Karena Tuhan sudah ini juga ya, berkata-kata kepada Abraham, Tuhan akan memberkati orang yang memberkati Abraham dan mengutuk orang yang mengutuk Abraham kayak gitu. Kita percaya, kita imani, kita itu di mata Tuhan seperti Abraham kayak gitu. Banyak orang juga yang saya percaya saat ini roh Tuhan ada di situ, dan penting bagi kita untuk memperlakukan orang lain seolah-olah Tuhan itu ada di situ kayak gitu, agar kita mendapat berkat dari Tuhan. Dan kita berterima kasih ya kepada Abraham, karena iman Abraham, karena Abraham percaya, maka Tuhan menganggap itu sebagai kebenaran. Dan berkat Tuhan lewat Abraham saat ini benar-benar kita rasakan. Orang-orang di muka bumi diberkati oleh karena iman Abraham saat itu. Puji Tuhan, ini benar-benar menguatkan kita ya, agar kejadian seperti raja yang menyingini Sarah itu tidak terjadi ya kepada kita. Pentingnya makanya kita membaca Alkitab, karena Tuhan itu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Tuhan itu tidak berubah. Apa yang Tuhan lakukan kepada orang-orang yang dipilihnya, para nabi, para rasul, para raja-raja yang dipilih Tuhan sampai sekarang,
itu saya percaya, saya imani sama, karena Tuhan itu tidak berubah. Maka jalan-jalan Tuhan yang adil, jalan-jalan Tuhan yang penuh dengan kebenaran itu tidak akan berubah oleh zaman, oleh waktu. Jadi penting bagi kita untuk membaca Alkitab ya, dan penting bagi kita untuk merenung-renungkan ini ya Bu ya. Untuk mengajari kepada anak-anak kita juga kayak gitu. Bagaimana kita memperlakukan orang kayak Bu ya. Apalagi orang-orang yang dipilih Tuhan ya Bu ya. Kan, dan penting bagi kita juga mengajari anak-anak kita nantinya untuk memperlakukan orang lain sebaik yang ingin kita perlakukan ya Bu ya. Amin ya Bu ya. Untuk mendapat berkat-berkat dari Tuhan, agar anak cucu kita tidak mendapatkan kutuk ya Bu ya, kutuk dari Tuhan karena memperlakukan orang tidak baik ya Bu ya. Amin ya Bu ya. Dan kalaupun di atas kita ada orang tua, kakek nenek kita yang mendapat kutuk tersebut, dan kewajiban kita ya Bu ya, kewajiban kita untuk berdoa kepada Tuhan, memohon tuntunan kepada Tuhan agar segala kutuk, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang tua atau pendahulu kita berhenti sampai sekarang. Karena kita percaya orang-orang yang benar-benar meminta kepada Tuhan, maka segala kutuk itu bisa dihancurkan, dilepaskan, asal hatinya benar-benar ini ya, mau diubah Tuhan agar segala kutuk itu bisa terlepas. Amin ya Bu ya. Ini benar-benar mengajarkan kita, karena Tuhan sendiri berkata Tuhan akan memberkati orang yang memberkati Abraham dan mengutuk orang yang mengutuk Abraham. Dan Tuhan itu tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Ribuan tahun yang lalu Tuhan memilih orang, zaman Tuhan Yesus juga Tuhan memilih orang, dan sampai sekarang Tuhan masih berbuat dan memilih orang. Dan ini benar-benar jadi pelajaran bagi kita ya Bu ya. Ya Bu ya. Amin ya Bu ya. Ini benar-benar menguatkan kita. Terima kasih Tuhan untuk perkataanmu. Dan benar-benar ini ya, asalkan kita percaya apa yang dikatakan Tuhan, seperti dikatakan di Kejadian 15 ya Bu ya. Karena Abraham percaya, walaupun saat itu Abraham sudah tua dan Sarai sudah mati haid, tapi Tuhan menganggap kepercayaan Abraham itu sebagai suatu kebenaran. Jadi apalagi karena kita tahu Tuhan itu pemilik dunia, manusia itu yang penting mau dipakai saja kayak gitu. Jadi apapun nanti yang terjadi di depan, Tuhan yang pegang kendali. Manusia bisa melakukan apapun, tapi nantinya kan kita bertemu dengan Tuhan. Jadi yang penting saat ini kita benar-benar fokus kepada Tuhan kayak gitu. Amin ya Bu ya. Amin ya. Jadi warga negara yang baik ya Bu ya. Kita berusaha, walaupun saat ini kita keadaan seperti ini ya Bu ya, kita masih bisa berusaha untuk menjadi berkat ya Bu ya. Jadi berkat dimanapun, di tempat kerja atau di lingkungan kita saat ini berada ya Bu ya. Kita tidak jadi batu sandungan, karena kita sendiri tahu ya Bu ya, Tuhan memberkati orang yang memberkati Abraham dan mengutuk orang yang mengutuk Abraham. Dan saya percaya ya, roh Tuhan ada di banyak orang, dan kita tidak tahu roh Tuhan itu ada di mana, di orang-orang mana saja ya Bu ya. Kita bisa lihat orang yang dinubuatkan, kita bisa lihat dengan mata kepala sendiri, tapi kita baca sendiri juga ya, banyak orang yang tahu bahwa orang itu dipilih Tuhan masih memperlakukan yang tidak baik ya Bu ya. Ini benar-benar, padahal Tuhan sudah tulis di Alkitab seperti ini, Tuhan akan memberkati orang yang memberkati Abraham dan mengutuk orang yang mengutuk Abraham. Dan ini jadi pelajaran bagi kita ya Bu ya. Amin ya Bu ya. Bagaimana kita menyikapi nubuatan Tuhan ya Bu ya. Tuhan saja menganggap suatu kebenaran, karena Abraham cuma percaya saja kayak gitu. Itu Tuhan sudah menganggap kebenaran. Amin ya Bu ya. Apapun yang terjadi, kita pandang Tuhan ya Bu ya. Amin. Ini benar-benar menguatkan kita ya Bu ya. Amin. Asal kita percaya saja, Tuhan sudah menganggap itu suatu kebenaran. Amin ya Bu. Amin. Kita ini betapa hatiku. Kita nyanyikan itu ya Bu ya. Amin. Terima kasih Yesus. Yesus baik ya Bu ya. Yesus nyata. Yesus luar biasa. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku
hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti ku untuk persembahkan, hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Amin ya Bu ya. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, terima kasih Kau begitu nyata, terima kasih Kau benar-benar mulia, terima kasih Kau benar-benar ada, terima kasih Yesus Kau telah menjadi segalanya bagi kami, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau luar biasa. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk perkenanan-Mu Tuhan, terima kasih Yesus untuk setiap perkataan-Mu, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus untuk ayat-ayat firman-Mu pada hari ini Tuhan. Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu telah melingkupi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, tidak hentinya Tuhan kami mengucapkan puji syukur Tuhan karena perkenanan-Mu pada kami Tuhan, karena benar-benar perkataan menguatkan kami Yesus. Berkati kami Tuhan untuk menjadi berkat bagi siapapun sampai ke pelosok dunia Tuhan. Tutup bungkus kami semuanya dengan tubuh, darah dan minyak urapan daripada-Mu Tuhan. Biarlah kehendak-Mu sajalah terjadi pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.